والعلم والحكمة والحكم أبي سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bi ilmihi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi ilmihi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa meniatkan diri kita untuk datang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita baca dan apa yang kita punya hajat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan pertama daripada pengarang kitab Syekh Muhyiddin Zakaria bin Yahya Syarif An-Nawawi rahimahullah taala, dan kita niatkan juga guru kita yaitu Al-Fatihah Ayahanda datang ke kutub Ibnu Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita masih bisa hadir. Minggu lalu sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Ada ingat minggu lalu belajar apa? Kita mengkaji apa? Tentang Bang Hasim dong yang ingat ini. Tentang sabar tentang jujur. Tentang sidq, tentang jujur. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sidqun, tentang jujur. Jujur apa? Jujur pertama terhadap apa? Niat. Yang pertama tuh, makanya kita belajar pelan-pelan diterapin. Jadi ingat. Ya, pertama jujur terhadap niat kita. Udah kita kaji minggu lalu. Kedua, jujur terhadap kalam, terhadap ucapan kita, tindak ucapan kita tuh. Perkataan kita bohong apa benar? Sudah kita bahas minggu lalu. Jadi jujur terhadap afal, asiku alal afal. Jujur terhadap perbuatan kita. Minggu lalu sudah kita bahas pelan-pelan. Mari ayo kita semua belajar untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang benar. Kita kaji. Hari ini masih kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin. Ya karena memang Ismail saya belajar sama Buya emang lebih sering kitabnya ini. Kalau ditanya kenapa kok Riyadhus Shalihin, kan udah banyak yang mempelajari. Karena di sini masya Allah ya, hadisnya, penjabarannya, sarahnya itu benar-benar memang untuk keseharian kita. Dan kebanyakan hadisnya ya kebanyakan masyhur. Bahkan ya paling dikit ya hasan. Ya, tapi itu masih bisa diterima. Nggak ada hadis dhaif di sini. Artinya apa? Kita yakin apa yang kita baca, apa yang kita kaji itu memang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Nawawi kita tahu sendiri, dan Riyadhus Shalihin itu kebanyakan dipakai oleh orang bermazhab Imam Syafi'i. Lebih banyak. Ya, paham ya Pak ya? Kan mazhab ada 4. Sedikit ya sebelum kita memulai. Mazhab ada 4. Sedikit biar kita tahu aja. Kemana sih imam kita? Kemana sih kiblat kita? Kan begitu. Pertama ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Dan kita kebanyakan pakainya Imam Syafi'i. Dan kitab ini lebih sering digunakan oleh pondok-pondok yang bermazhab Imam Syafi'i. Ya kayak guru saya Kinur Ali itu Imam Syafi'i. Ya, jadi apa? Kita ibadah sesuai ada pedomannya. Ya kan begitu. Kita ibadah kalau nggak ada pedomannya ya repot juga. Kan begitu. Nah ini pedomannya salah satunya. Kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak dipakai oleh kalangan yang bermazhab Imam Syafi'i. Ya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya nggak bahas organisasi. Mazhabnya. Nah hari ini kita membahas tentang bab muraqabah. Babul muraqabah. Kemarin jujur. Jadi emang di kitab Riyadhus Shalihin itu, di kitab ini nih beruntut gitu loh Pak. Dari niat naik ke taubah. Dari taubah naik ke sabar. Dari sabar naik ke jujur naik lagi ke muraqabah. Apa tuh muraqabah? Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya muraqabah itu kita diawasi oleh Allah. Kita merasa diri kita dilihat oleh Allah. Sekarang nih Bapak duduk di sini. Jangan salah, dilihat oleh Allah. Artinya apa? Di saat Allah melihat kita dan kita merasa diawasin. Coba deh Bapak kerja. Kalau diawasin sama bos, kira-kira Bapak main-main kerjanya apa? Ya udahlah kerja aja. Kita jujur fair-fairan aja. Ini kayak Allah yang ngawasin kita dan kita merasa Allah itu ada. Allah kan Maha melihat. Allah Ma'al Basir. Maha melihat kan. Artinya apa? Allah melihat kita berarti kita nuntut ilmunya sungguh-sungguh. Nuntut ilmunya sungguh-sungguh, serius, belajarnya serius. Saya kalau ngaji nih berusaha untuk serius. Kenapa kita ngantuk? Karena di hati kita belum merasa diawasin oleh Allah. Ngerti nggak? Karena kita Allah nggak ngeliat ini, ya udahlah. Nanti mau saya datang. Nah itu karena di sini kita belajar nih muraqabah. Artinya kita ngaji, kita diawasin dan kita juga berpikir Allah itu ada. Artinya kalau kita ingin dapat ilmu, ingin ilmu kita manfaat, ya ini ayo sama-sama kita kaji. Ya begitu. Jadi kenapa kita merasa diawasin? Jadi muraqabah ada 2. Yang pertama muraqabah merasa kita senantiasa niat kita, pekerjaan kita, amaliyah kita nih itu karena Allah. Kita yakin Allah itu melihat. Kita yakin Allah itu akan melihat segala tingkah laku kita. Dan kita niatkan benar-benar mengharap ridha Allah. Kita bekerja, kita niat nih. Kira-kira kalau saya nih duduk di sini jujur. Saya duduk di sini saya berpikir, niat saya apa nih di sini jujur? Niat saya mengharap ridha Allah. Saya niat ingin
nuntut ilmu, saya niat ingin menyampaikan ilmu, saya niat ingin ada perubahan dalam diri kita. Kan begitu, gak mungkin kita nuntut ilmu tapi di diri kita belum ada, bukan tidak, tapi belum ada perubahan. Namanya belajar kitab hadis Riyadhus Shalihin, apalagi kan hadis yang memang hadis yang masyhur, yang memang Nabi kita anjurkan. Untuk hadis kedua 3, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Artinya hadis ini yang kita kaji memang Nabi kerjakan, kan gitu, dan Nabi lakukan, dan perkataan Nabi. Artinya apa? Kita kan umat Nabi. Kalau kita ingin dapat syafaat, ya ini kita kaji. Kita bicara dapat syafaat gak begitu aja. Pertama kita bersalawat kepada Nabi, kedua mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Lah ini. Jadi Bapak datang ke sini tujuannya apa? Ingin kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kita umatnya, biar kita nanti meninggal mendapatkan syafaat. Pak, kalau bicara pahala tadi di hari kiamat, saya pernah belajar sama punya guru. Kita nggak bisa masuk surga. Kita masuk surga nih nggak bisa hanya membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala aja. Itu nggak bisa bawa kita masuk surga, Pak. Nggak sebanding dengan dosa kita. Yang bawa kita masuk surga itu apa? Syafaat. Kita sadar sholat kita masih belum sempurna kok. Kita belum nggak tahu kita diterima apa enggak. Kita nggak tahu malah. Ya kan? Mudah-mudahan diterima dengan dasar ilmu kan. Jadi yang bisa kita membawa kita masuk surganya Allah, ini syafaat. Artinya bersalat kepada Nabi, mengkaji apa yang sunnah-sunnah Nabi, apa yang dianjurkan oleh Nabi. Nah itu tuh kita belajar hadis. Nah disinilah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita merasa di hadapan kita ada Allah. Jadi ada dua tuh. Kita merasa Allah melihat kita, dan kita melihat Allah. Ya kan? Jadi kalau kita ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, di sini ada sarahnya. Ya, apa hadisnya? Anta budullah ka'anna tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu taraka. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa anta budullah, jika kita beribadah kepada Allah. Sekarang kita nih, kan apa ibadah nggak? Ibadah loh Pak. Ya kan, ibadah kan sholat, saya bilang zakat, puasa, nuntut ilmu. Ya kan, bagi sholat misalnya, kita sedang sholat kepada Allah. Ya kan, ka'annaka tarahu, anggap sesungguhnya Allah itu, kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu, kamu melihat Allah. Tarahu, taknya kamu, hu-nya itu domir kembali ke Allah. Jadi kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Ka'annaka tarahu, kita ibadah, kita sholat. Bukannya kita sholat berpura-pura biar kita khusyuk. Emang kita takut ada Allah di depan kita. Mana kalau orang lagi khusyuk jangan diharu-haruin apa? Dia kan lagi belajar, Pak. Iya, kadang orang lagi berkhusyuk. Sobat alim nih orang nih. Itu budaya kita tuh. Iya, dia kenapa? Berarti dia khusyuk, artinya bahwa dia berpikir bahwa dia sedang melihat Allah. Ini hadisnya. Jika kita ibadah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Hu-nya itu domir kembali ke Allah. Kalau kita belajar ilmu nahu ya namanya ya. Yang kedua, fa in takul, kedua ya, fa in lam takun, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, karena kan Allah ghaib. Kita bisa lihat Allah seakan kalau emang kamu belum bisa berpikir kamu di depan kamu ada Allah, dibalik turun ke bawahnya. Apa kata Nabi kita Muhammad? Fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Berpikirlah kita beranggap bahwa Allah itu melihat kamu, melihat kita. Kalau kita belum bisa melihat Allah, ya turun ke bawah. Kita mungkin ya itulah khusyukan kita belum dapat gitu kan. Khusyuk kita belum dapat, kita belum yakin banget. Yang kedua, bahwa Allah melihat kita. Fa innahu yarahu, ini dia yaraka. Ya fa innahu yaraka. Fa innahu, punya Allah melihat yaraka. Kaknya domir anta, kamu. Kan begitu. Jadi makanya ya kita belajar ya. Makanya ya saya juga begini Pak, hati-hati Pak sebenarnya menyampaikan. Karena ini kita bicara bahasa Arab kan bicara nahwu sorof Pak. Ya makanya saya pelan-pelan saya belajar. Bahkan yang nantilah kita kaji. Ya jadi kalau kita beribadah kepada Allah, anggap kita melihat Allah. Kalau memang kita belum bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ngajarin. Artinya ini kita merasa diawasi nggak kalau kayak gitu? Diawasin kan? Kenapa? Lah ada Allah nih. Makanya kita sholatnya khusyuk. Makanya kalau lagi khusyuk jangan diharu-haruin apa udah. Kadang sekarang gimana gitu ya? Kita lagi rajin ke mushola, diharu-haruin lagi. Rajin amat tumben aja ke mushola. Ya biarlah kalau dia mau beribadah daripada dia ke mushola. Menghabisin. Hah? Menghabisin. Ya jangan gitu lah. Ya.
Ya ada orang dia merasa dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dan dia melihat Allah, biarin aja, bagus dong. Artinya di diri orang tersebut ada niatan ingin melakukan lebih baik. Kenapa? Dia diawasi. Mungkin kalau dia di rumah kurang khusyuk, emang beda Pak. Sholat di rumah sama sholat di musola itu beda, memang hawanya beda. Emangnya rumah Allah ya, pasti ada jiwa kekhusyukan itu timbul sendiri. Saya merasakan sendiri sih. Makanya kalau kita selama kita ada waktu gitu, saya juga ya lupa di musola masih jarang Pak, udah subuh. Ya Bang Malik ya, ujiannya berat banget kalau subuh, masya Allah. Saya sadar Pak. Tapi kita pelan-pelan belajar. Dikit-dikit kalau kita memang lagi nggak capek banget gitu, kita datang musola begitu kan. Artinya apa? Karena sholat di musola mempunyai pahalanya lebih dan dapat tingkat kekhusyuannya. Dapat loh Pak, jujur rasain deh. Ya kan? Kenapa? Kita ngerasa berjamaah. Ada imam yang mimpin kita, ada doa bareng-bareng ditutup. Coba kalau di rumah belum tentu baca doa. Saya di rumah belum tentu saya baca doa. Belum tentu. Coba di musola, udah pasti baca doa. Udah pasti zikir nggak? Udah pasti. Artinya apa? Mari kita sama-sama ibadah kita seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muraqabah, sifat muraqabah di diri kita, merasa oh iya ada Allah. Oh iya ada Allah. Ya kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, itu baru pembukaan aja. Jadi gambaran bagaimana muraqabah itu seperti itu. Jika kita tidak bisa melihat Allah, ya berpikir Allah melihat kita. Kenapa? Sifat Allah al-basir. Apa al-basir? Maha melihat. Lihat kita kan. Bapak di sini seperti itu. Makanya kita mudah-mudahan diri saya terutama nih belajar, Pak. Saya di sini bukan saya merasa guru, sebenarnya saya murid juga di sini, Pak. Artinya sama-sama kita belajar. Tidak ada kesempurnaan di antara kita. Yang penting di diri kita berusaha untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya membahas tentang tadi ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kuntu, ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ketika Nabi dakwah beliau masih muda. Masih sekitar usia masa-masa pubertas lah. Masih muda banget dan beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat cerdas. Makanya banyak kan Ibnu Abbas, banyak enggak tuh hadis? Banyak. Dan kebanyakan hadisnya masyhur. Kenapa? Beliau orang yang cerdas, Allah takdirkan cerdas. Kan Abu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Kuntu khalfa, ketika beliau khalfa ada di belakang Nabi. Ya, lagi boncengan sama Nabi, artinya ya kedudukan mereka onta ya. Mungkin Ibnu Abbas lagi diajak sama Nabi nih. Ya kan, di belakang Nabi soalnya, di belakang Nabi lagi diboncengkan di onta kan dulu kan gak ada motor, ya kan, ya. Jadi Ibnu Abbas lagi dibonceng oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah Rasulullah SAW fakola, beliau bersabda, beliau ngomong sama si Ibnu Abbas, ya gulam tuh kalau bahasa saya kalau di kampus diajarin, ya gulam tuh panggilan kayak kasih sayang, ya gulam wahai anakku yang ya puji-pujian buat si anak gitu lah. Ya gulam, karena Ibnu Abbas itu orang yang cerdas kan. Maka Nabi mujinya manggilnya dengan kalimat yang ya gulam, bukan ya majnun, bukan ya apa. Ya gulam, wahai anakku yang kecil. Ya yang mulia, ya kan begitu. Ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimat. Ini sesungguhnya aku u'allimuka, ingin mengajarkan kamu, mu'allimuka, kaknya damir anta, ingin mengajarkan kamu suatu ilmu pengetahuan, suatu kalimat, suatu kebaikan. Jadi Nabi ngomong sama si Ibnu Abbas, saya, kata Nabi, ingin mengajarkan kepada kamu suatu ilmu pengetahuan. Jadi Nabi Muhammad bicara dan Ibnu Abbas, apa itu? Masya Allah, ini kalimatnya ya. Ihfazillaha yahfazka. Subhanallah. Ihfazillah, yahfaz. Artinya apa? Jagalah Allah. Jagalah Allah bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, bukan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Artinya apa? Di sini di sarannya saya cepat menjawabnya. Sarannya jagalah Allah, jagalah agama Allah. Jagalah syariat Allah. Jagalah hukum-hukum Allah. Benar enggak? Banyak gak sekarang Pak, mohon maaf lahir batin Pak, saya terjun di dunia akademik, itu banyak banget orang yang menghina agama Islam Pak. Banyak banget. Nah tugas kita ini ifazillah, jaga. Kalau ada orang yang begitu bukan kita lawan, kita ajak duduk bareng, kita ajak diskusi. Jangan diem aja. Ini hadis Nabi nih. Ifazillah, jagalah agama Allah,
Jagalah agama Allah. Jika ada orang yang menghina agama kita, kita jangan diam. Bapak dihina, anak bapak dihina, bapak diem apa ngomong sama orang yang menghina? Coba anak bapak dikatain sama temennya, dipanggil nggak temennya itu? Apalagi Allah. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah. Ini sabda Nabi tahun lalu, ratusan tahun lalu. Sekarang terjadi nggak? Terjadi. Banyak nggak Pak? Banyak banget. Masya Allah, na'udzubillah. Jagalah syariat Allah. Artinya apa? Jaga hukum syariat. Jaga syariat Allah. Jaga pendidikan agama Islam. Jaga pesantren kita. Jaga ulama-ulama kita. Syariat, hukum syariat kita, ibadah kita. Bisa nggak kita ibadah, bersyariat, berhukum tanpa seorang guru? Nggak bisa. Artinya apa? Kita jaga guru. Guru menyampaikan ajaran syariat Islam, menyampaikan agama Islam. Makanya kalau ada guru kita yang dihina, ada guru kita kita pasang badan. Bukannya berarti Allah butuh kita yang butuh Allah, ya kan? Jika kita menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga guru-guru kita yang menyampaikan ajaran agama Islam, kita jaga, kita lindungi. Ini hadisnya, Pak. Jadi kalau pikir ngapain bela habaib, ngapain bela ulama, ente nggak belajar. Ini hadis Nabi ini sabda Nabi dulu, Pak. Sekarang terjadi, Masya Allah, banyak banget, Pak. Ditambah jaga syariat Islam. Bicara syariat, Pak. Sedikit sharing, Pak. Syariat aja kan pendidikan, amaliyah kita. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sekarang, mohon maaf nih, saya buka referensi soal pendidikan Islam kita di Indonesia. Saya terjun emang di dunia pendidikan. Dan mohon maaf lahir batin, Pak. Sekarang pendidikan kita, syariat kita itu mulai digeser, Pak. Jujur aja, Pak. Banyak pendidikan nilai-nilai keislaman enggak diajarkan sama anak-anak kita. Dan saya berdebat dengan Nadiem Makarim saat itu. Berdebat saya dengan beliau. Kenapa kok nilai-nilai keislaman digeser? Artinya apa? Berarti kan dia ingin menyingkirkan agama Allah kan? Secara ingin menyingkirkan syariat Islam. Kita lawan. Bukan kita lawan berantem, bukan. Kita ajak diskusi. Sekarang, Pak, itu udah tidak ada yang namanya pendidikan agama Islam. Tidak ada yang namanya Kementerian Agama, tidak ada namanya madrasah aliyah. Sudah tidak ada, Pak. Saya buka, Pak. Dulu ada sekolahnya madrasah aliyah, tapi undang-undangnya udah nggak ada. Bapaknya jangan bangga kalau anaknya sekolah di negeri, jangan bangga, Pak. Jika anak kita, saya sharing kita ya, orang tua semua punya anak kan. Jika anak kita masukkan ke negeri, nggak diajarkan ilmu agama, siapa yang hifazillah? Nanti ke depan siapa yang menjaga agama Allah? Karena di sekolah dasar nggak diajarkan. Kenapa? Karena kita selalu mengejar masuk negeri ah. Padahal, Pak, di negeri pemerintah kita, saya bicara padanya, Pak. Saya udah pendidikan, bukannya orang berpikir, Ismail belajar di mana sih? Pak, sampai ke kuping saya, Pak. Emang Ismail belajar di mana sih? Emang dia belajar? Sampai ke kuping saya, Pak. Tapi ya udahlah, ini saya bicara. Kenapa? Buya saya mendidik saya, mengajarkan saya, ya Allah. Saya berpikir, ngapain sih ke Buya nyuruh Ismail belajar begini? Ternyata beliau ingin kita ihfazillah ke depan, jaga agama Allah. Kenapa dulu Buya mondokin saya di Ataqwa 6 tahun? Kenapa biar saya belajar agama? Kenapa dulu Buya saya nyuruh mulia saya di UNJ ngambil pendidikan sastra Arab yang susahnya, nauzubillah. Susah, Pak. Saya S1 saya sastra Arab, Pak. Saya belajar nahwu sorof, belajar qiraah, belajar istima, belajar kalam, belajar qiraah, belajar nahwu, belajar sorof, belajar qawaid. Saya belajar, Pak. Dan itu hampir saya menyerah. Tapi saya bicara Buya, jangan, kamu pasti bisa. Artinya apa? Orang tua saya pengen biar kita ke depan bisa menjaga agama Allah. Ini orang tua pikirannya panjang. Nah, anak kita gimana nanti? Dan sekarang saya S2 saya ngambil apa, Kak? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama, kenapa saya ngambil? Saya pengen jangan sampai Islam ini digeser nilai-nilai kita itu orang pendidikan kan. Ya sampai pendidikan anak-anak kita nggak belajar agama. Nggak cuma belajar agama cuma di taklim doang, di sekolah kan lebih banyak kan waktunya. Nggak ada, Pak, di negeri itu udah dikit, Pak, belajar agamanya dikit. Kenapa? Undang-undangnya udah dihapus. Saya yang saksi, saya tahu undang-undangnya. Ya Allah, sampai berdebat, nauzubillah. Artinya apa? Hati-hati, siapa ke depan yang nanti akan menjaga ifazillah? Siapa anak kita yang menjaga agama Allah? Siapa nanti? Kan anak-anak bapak semua kan generasinya. Begitu, jadi janganlah ya Allah sampai Pak kuping saya, Ismail mau belajar di mana? Sekolah di mana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah bicara apa-apa. Diskusi, kita diskusi bareng. Sampai Pak kuping saya, sampai.
Masya Allah, saya sabar ya udahlah. Artinya apa? Kita sama-sama belajar. Jika kita tidak tahu orang lain, jangan menilai. Apa? Kita muraqabah kan hati-hati. Artinya apa? Pendidikan di Indonesia, ya Allah Pak, nilai agamanya jauh Pak. Makanya sebisa mungkin Bapak yang anaknya masih kecil, pesantrenin. Atau yang udah gede, datangin kaji taklim, ajarin. Kenapa? Itu bagian dari menjaga Allah. Dan jika kita sudah menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga kita. Kan kenapa? Kita terjaga daripada perbuatan maksiat. Kita kan tahu hukum. Kita terjaga dari jahat sama orang, berburuk sangka. Ini terjaga dari hal-hal yang buruk. Dengan sebab apa? Kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Itu penting Pak, kita pahamin. Ini bicara pendidikan Pak. Saya sampai nangis Pak. Bahkan saya tesis saya S2 Pak, ngambil judulnya bagaimana manajemen kurikulum pondok pesantren. Saya khususkan kurikulum pondok pesantren bisa terus eksis di Indonesia. Itu judul tesis saya Pak. Kenapa? Saya nggak mau pendidikan kita, anak-anak kita hilang daripada nilai-nilai pendidikan agama. Apa coba kita interpretasi anak kita belajar agama nggak? Mohon maaf Pak, Bapak nanti meninggal nggak? Yang doain Bapak siapa? Anak waladun soleh. Idza mata insan in qata'a amalu illa min salah satunya waladun soleh. Bagaimana dia soleh kalau dia nggak ada nilai-nilai agama? Benar nggak? Coba anak bapak meninggal, anak bapak nggak ada ngerti agama, siapa yang ngirim Fatihah dan minimal? Artinya apa? Nah ini perhatikan Pak, anak kita, saya merasa sendiri. Sekarang aja saya merasakan tantangan yang luar biasa dalam pendidikan Islam. Menjaga agama Islam dalam dunia pendidikan itu berat. Kurikulum kata Ustaz tadi Hidayat, Kak. Kurikulum Islam itu harus berkembang. Kurikulum Al-Quran harus berkembang. Kenapa? Bagian dari menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Hati-hati Pak. Anak bapak tanya, bisa baca Quran nggak? Tanya Pak. Mana si Alfi ini, dia mau negeri, mau ke umum, saya bilang enggak, kamu harus belajar agama. Kamu alumni santri. Kenapa? Kamu nanti akan jadi penerus, biar gimana pun. Dimanapun bidang kita, jangan tinggalkan nilai-nilai kepesantrenan. Nah, ini yang terjadi sekarang Pak. Jujur Pak. Nih, jadi anak-anak kita, ya Allah sampai berpikir ini gimana ntar ke depan. Ini bagian dari ihfazillah, menjaga syariat Allah. Jangan sampai anak kita itu hilang daripada nilai-nilai agama Islam. Ya, kita sama-sama merenung deh. Saya merenung, saya bermuhasabah. Ya Allah, ternyata ini loh kenapa buya saya nyuruh saya belajar ini. Ini tujuan orang kita orang tua kan ya, orang tua ya pikirannya panjang ya. Itulah orang tua punya pikiran panjang. Saya yang sempat berpikir, aduh saya nggak kuat belajar bahasa Arab, hampir nggak kuat saya. Masya Allah, ini dosen saya Pak, ya Allah 99,9% itu Timur Tengah semua Pak. Dosen saya 99,9% alumni Timur Tengah semua yang namanya bahasa Arab. Dosen saya dari Maroko, dari Sudan, dari Mesir, dari Pakistan jarang. Dari Maroko paling banyak. Maroko, Sudan, Mesir, Al-Azhar. Itu dosen saya Pak, semuanya dosen saya Pak. Ya Allah, ta'allum bil lughatil arabiyyah kulla yaum. Wah, bingung saya. Jadi inilah artinya Pak, kita semua mengajak semua. Saya nggak merasa diri saya pintar, jauh Pak. Saya masih banyak kurangnya. Saya sering bilang sama Bang Malik, saya masih banyak kurangnya. Saya bilang sama saya masih banyak kurangnya. Paling nggak kekurangan kita, ayo kita belajar. Saya belajar ke rumah guru, saya datang ke taklim dikit-dikit belajar. Artinya apa? Itu bagian kita dari menjaga syariat ajaran agama Allah. Ya penting nih ya, Masya Allah ya. Ini sabda Nabi ribuan tahun lalu dan sekarang terjadi. Ya kan banyak penghinaan agama. Sampai bilang, mohon maaf, ada tokoh nasional bilang Islam itu khayalan. Ada nggak bilang begitu? Ada. Islam itu khayalan. Coba itu. Bagaimana? Islam dibilang khayalan. Kenapa? Nggak ada iman. Ya kan? Jangan sampai kita begitu. Nih, kalau ada orang-orang yang menghina, kalau ada guru kita yang mohon maaf dimusuhi, dia udah bicara kebenaran, kita dukung, kita bela. Itu bagian daripada kita mengikuti apa yang Nabi anjurkan. Ihfazillah yahfazka. Jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau Allah udah menjaga kita, insya Allah dah berkah, tentram, aman, bahagia, tenang semua. Allah yang ngejaga kok. Benar nggak? Kenapa kita kurang yakin, kurang merasa dijaga sama Allah? Ya kita tidak melindungi, tidak menjalankan syariat agama Islam. Sampai bilang, syariat Islam ini kuno. Mohon maaf Pak, ini bicara dalam hadis ini kaitan ke zaman sekarang bisa banget Pak. Syariat Islam apa itu? Jahat. Hukum Islam jahat.
Orang mencuri potong tangan. Benar nggak? Orang berzina dicambuk. Justru Pak, saya bicara sama teman-teman, saya diskusi dengan teman saya. Maaf, dia orang liberal. Orang Islam tapi liberal. Teman saya di kampus Pak sering bergaul orang yang liberal, yang sekuler, lagi orang yang belajar filsafat, nauzubillah. Dia bilang begini. Ya kita yang penting ibadah ya ibadah aja. Gak usah dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat udah selesai, ngaji selesai. Tidak ada kaitannya terhadap kehidupan. Nggak bisa. Ibadah kaitannya kehidupan kita sehari-hari. Jangan dipisah. Nggak bisa. Apalagi syariat Islam. Ente korupsi, mencuri. Orang mencuri kalau Islam kan dipotong tangan. Anda tanya sama antum. Orang yang mencuri, dia zolim nggak sama orang itu? Dia melanggar HAM nggak? Yang mencuri, dia melanggar hak asasi manusia nggak? Yang mencuri tuh, melanggar nggak? Melanggar. Makanya dipotong, biar apa? Biar nggak ada pencurian. Oh, orang dipotong tangan, orang potong tangan dibilang melanggar hak asasi manusia, dianggap melanggar hak asasi manusia kan? Justru yang mencuri yang melanggar hak asasi manusia. Kan dia yang mengambil hak orang lain. Kenapa yang dianggap Islamnya? Yang dibilang Islam itu jahat, macam-macam lah. Wah, Pak, itu saya udah kenyang banget Pak begitu Pak. Di kampus dikaji Pak. Dikaji kita bareng-bareng. Ternyata Al-Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Qur'an hudal linnasi. Saya pernah bilang kan, petunjuk bagi umat manusia. Allah pakainya hudal linnas. Tidak pakai hudal lil muslimin. Benar enggak? Hudal linnas, orang Kristen Islam manusia bukan? Berarti Al-Quran berlaku dong sebagai petunjuk, ya kan? Jangan berpikir sampai ini Al-Quran hanya buat umat Islam. Ente baca Al-Quran lagi. Ada gak di Al-Quran tentang ekonomi? Ada, semua ada. Makanya jangan menyingkirkan nilai-nilai syariat Islam di dalam Al-Quran. Ente kenapa ngomong gitu? Ente gak belajar. Makanya kita belajar. Makanya kalau ada pengajian tafsir, ikut biar kita tahu isi kandungannya. Jadi inilah bagian kita dari menjaga, Pak. Serem Pak. Ya Allah Pak, serem benar-benar. Saya berdebat dengan Masya Allah. Saya orang yang kritis Pak. Jujur Pak, saya orang yang kritis. Saya di kampus orang yang sangat kritis. Terutama terhadap orang-orang yang ingin menyingkirkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Saya orang kritis. Sampai dulu pasal kasus Ahok, saya yang angkat Pak. Jujur aja, saya yang angkat teman-teman saya. Al-Maidah 51. Saya yang angkat Pak. Gak ada yang tahu orang. Saya sama Pak Ridwan, saya yang angkat. Saat itu si Fulan ngomong begitu di balai kota. Videonya di video Pemprov DKI. Beliau ngomong di video itu. Baru udah kita angkat video, kita download, kita kaji. Ingat loh Pak, dulu saya kaji dulu sama tim saya, sama teman-teman anak BEM, saya di UNJ kan. Kita orang bahasa Arab, kita kaji dong. Kita kaji, oh ini ternyata unsur menistakan agama. Ya kita usut, ihfazillah. Saya sama teman-teman sampai ngusut Pak. Jadi, setelah itu baru dah lempar ke publik, viral baru. Allah saya sama teman-teman. Kenapa buat saya bangga? Artinya, ayo kita sama-sama. Karena saya juga muda, Bapak jangan yang tua, bukan berarti pasrah. Anak Bapak ajarin. Kan begitu. Di saat Bapak nggak bisa, anaknya. Saya sebelum menikah ya. Anak Bapak bagaimana didik biar dia membela agama Allah. Jangan diem aja terhadap syariat Islam. Serem Pak. Mau sampai kemana entah agama kita. Kan begitu. Itu ya Allah. Ada Pak. Padahal saya dulu berpikir, wah ini serem nih. Wah ini luar biasa nih penghinaannya. Baru kita buka keluar ke sidang, baru udah sampai viral ke semua Indonesia. Awalnya begitu Pak. Ini kronologinya yang Bapak belum tahu begitu Pak. Saya buka sedikit. Bukan saya sombong. Artinya ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita bagaimana kita menjaga agama Allah. Kenapa? Karena di situ ada penghinaan. Benar nggak? Ada penghinaan di situ. Artinya Pak, itu kita nggak boleh diem aja. Kalau saya kan dulu melalui kajian. Teman-teman tuh anak UNJ mengkaji berdasarkan akademisi dari berbagai sumber dan mau melanggar sebelum lari ke persidangan itu udah melanggar, sebelum lari ke persidangan sebelum viral kita udah mengkaji Pak, ini melanggar. Artinya Pak, yang begini jangan sampai terjadi dan sekarang banyak Pak kece segala macam. Ya Allah, sampai ada yang mengaku Tuhan, ada sampai mengaku Nabi. Ya Allah, mau bagaimana coba? Bingung saya juga Pak, ya Allah bagaimana ya jadinya ya. Nah jadi jagalah agama Allah maka Allah akan menjaga kita ya. Ini idenya panjang nih, kenapa? Korelasinya dengan kehidupan kita luar biasa. Sabda Nabi dulu dan sekarang terjadi.
Dan penghinaan luar biasa Pak. Mohon maaf, kayak si Fulan bin Fulan menghina Islam, nggak di penjara, bebas sampai saat ini. Ada nggak? Ada. Jangan sebut nama, terkena pasal. Nah, ya kita sekarang nyebut nama kena pasal Pak. Saya bicara nama, dan kena pasal Pak. Lagi almarhum lagi sama Buya, saya ngajar taklim, nemenin beliau begini taklim. Beliau sebut nama, pulangnya saya ke polsek Pak sama almarhum. Sungguh Pak. 3 kali saya kayak gitu. Buya, jangan sebut nama. Dipanggil kita tuh kan 3 kali kita kena BAP. Saya bukan ya Pak, perjuangan almarhum Buya tuh. Beliau orang keras nggak keras. Keras terhadap orang yang menghina ajaran agama. Masuk BAP Pak 3 kali saya di Duren Sawit, di Rawamangun sama di Bekasi. 3 kali saya bikin BAP. Ya Allah, begini perjuangan orang ulama kita. Kayak contoh Habib Rizik yang lain-lainnya. Itu kan beliau mohon maaf lahir batin Pak. Saya belajar lagi. Saya dengan Habib Rizik sebelum aksi 212, saya udah 3 tahun Pak ikut beliau. Di markas Syariat Petamburan sampai di Megamendung. 3 tahun sakit beliau. Emang gak ada yang tahu. 3 tahun sakit beliau. 3 tahun sakit ngawal beliau. Dan beliau orang yang baik Pak. Orang yang baik, orang yang murah senyum. Saya ngalamin sendiri kita ngobrol begini kok tawa. Dan beliau selalu bilang, "Hayu, kita ajak saudara kita ajak teman kita ajak keluarga kita untuk berbuat kebaikan." Itu beliau. Dan melawan segala kemungkaran. Itu beliau. Ya murah dan fahsya wa munkar. Kita menantang dan hak anil fahsya, menentang kemungkaran. Itu beliau mengajarkan. Dan beliau tipe orang yang kalau begini tuh lembut Pak, nggak ada bahasa keras. Kita taklimnya lembut, enak begitu. Nah, kalau bilang ceramah kenapa keras? Karena memang diajarkan Nabi ketika dalam naik mimbar ya harus tegas. Beda sama di taklim, beda Pak. Saya ngerasakan sendiri. 3 tahun sakit beliau, sampai beliau terakhir saya ngawal beliau di Polda Metro. Dan besoknya beliau ke hijrah ke Mekah selama 2 tahun. Saya ngawal ke bandara Pak. Saya diajak sama teman. Jujur aja Pak, saya ngikut. Mungkin orang nggak ada yang tahu. Artinya apa? Hayo kita sama-sama jaga ulama kita. Kita jaga ulama kita yang ingin menjaga hifazillah, menjaga agama Allah. Setelah Habib Bahar Rizik di Mekah, saya diamanahin Ismail, antum jaga Habib Bahar. Saya itu Habib Bahar 3 tahun lagi, sampai beliau di penjara sampai sekarang. Ngikut saya, pulang subuh. Ya, Umi tahu banget itu. Dakwah itu kan hifazillah, menjaga agama Allah. Jangan sampai ada kemungkaran terjadi. Bukannya beliau keras, saya bukan orang FPI, bukan, saya orang biasa. Cuma saya membela orang yang ingin menjaga agama Allah. Kita ngikut gitu loh. Ya kan, kenapa? Karena beliau ingin menentang kemungkaran ini. Beliau sudah menjalankan hadis ini, menjalankan syariat ini. Kita ikut. Saya dapat ilmu, dapat pahala hadis ini. Ya Allah Pak, saya benar-benar ngikut. Masya Allah, Habib Rizik ilmunya Pak. Di markas syariah Pak, di markas Megamendung. Itu perpustakaan Pak, perpustakaan lebih gede dari ini itu buku semua Pak. Perpustakaan beliau, perpustakaan lebih gede dari musola ini dan bertingkat-tingkat dan kitab semua. Saya ngeliat sendiri, saya nggak boleh difoto. Berlantai-lantai Pak, itu kitab, Masya Allah. Itu beliau, gak mungkin beliau ingin mengajak kemungkaran. Ada dasar ilmunya. Dan bahkan beliau S3 sekarang. Ilmu juga, akademisi juga, makanya beliau berani, makanya beliau ditentang terus. Saya nggak membela, saya membela orang, kita membela orang yang ingin menegakkan keadilan, menentang kezaliman, menentang kemungkaran, siapapun itu. Tadi makanya saya suka sedih, ya Allah, begini ya. Ya inilah kita pengaruh media, luar biasa. Ini bicara ini panjang sekali nih kita nih jadinya kan. Kenapa? Contohnya ada, tinggal kita ikutin. Contohnya ada nih, tinggal kita ikutin. Ada loh yang dukung, yang membela agama Allah, guru kita di sini. Ada ustadz ini, ikutin. Beliau sedang menjaga Allah, taklim, ikut datang. Itu bagian Pak. Jadi ya Allah, itulah makanya saya belajar sama si Fulan, ambil ilmunya, ambil keberkahannya. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa ya kan mengamalkan sedikit-sedikit. Saya merasa saya bisa banyak orangnya. Paling enggak ya kan al ilmu bila amalin. Kasih beda sama ilmu tanpa amal. Itu amalkan sedikit-sedikit. Walaupun sehuruf, sedikit-sedikit. Mengamalkan bukan berarti saya so pinter, enggak. Saya masih banyak kurangnya Pak, ya Allah. Dosa saya juga masih banyak, maksiat saya masih banyak. Tapi kita belajar. Ya, apa lanjutannya? Ini panjang banget jadinya nih ngebahas ini. Karena ada kaitannya ke zaman sekarang. Kan begitu, ya Allah, saya sedih. Makanya kita jaga. Kita jaga ulama kita, siapapun itu yang dia menentang kemungkaran, menentang kezaliman, ayo sama-sama. Siapapun itu orangnya.
Mau itu si fulan, ayo ini hadisnya. Jadi siapapun, ada guru kita, si ustadz ini ngajak kebaikan, ingin misalnya, ayo jadi ada narkoba di sini, ustadz ini ngegerakin, ngikut. Jadi RW 2 nih, ada yang gerakin misalnya si ustadz fulan, ini ada banyak sarang maksiat nih misalnya nih, ya kan? Ustadz ini ngomong, jangan, kita ngikut gitu, kita ngomong baik-baik, jangan ada kayak gini kan kemungkaran, ngikut kita. Ini contohnya salah satu menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Ya ada lanjutannya, masya Allah jadi panjang. Ya, ada lanjutannya. Ida sa'alta jika kita nih ingin minta, jika kamu ingin minta, jika kamu ingin minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jika kita mintalah kepada Allah. Mintanya gimana? Orang doa kan minta, Pak. Ya enggak? Orang doa minta. Makanya kalau kita, dan perhatikan ya, kan kalau imam dia doa pasti pakai domir nahnu. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana, kan itu domir nahnu. Kalau kita belajar ilmu domir, wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nahnu itu apa artinya? Kita. Makanya imam yang doa, kita yang aminin. Makanya kalau kita doa, kami jangan main-main, karena kita juga kebagian. Benar nggak? Karena domirnya domir nahnu. Ya kan begitu. Rabbi firlana waliwa kan Rabbi firlana. Perhatikan deh. Nah itu domir nahnu. Ya kan? Jadi makanya kita, kenapa kita ya berkira tadi mah amin itu mengabulkan berdoa kita juga, Pak. Ya kan begitu, Pak. Ini kita belajar dikit-dikit kan. Jika kita berdoa, ya mintalah pada Allah. Ya kan kita berdoa, di sholat kita berdoa, kita aminin. Yang makmum ngaminin, yang imam baca doa. Yang imamnya jangan pelit, jangan pakai domir saya. Jangan pakai domir nahnu, biar kita kebagian. Buat saya, kadang-kadang ente dong, doanya buat ente ada yang ngaminin. Ya kan nih, ya. Tapi domir nahnu. Makanya perhatikan kalau ada akhirat na gitu kan. Itu pasti domirnya buat kita semua. Artinya kita semua nahnu. Ya, jika kita mintalah sama Allah. Fasta'na, faidasta'anta, dan jika kita meminta pertolongan, faidasta'anta, jika kamu minta pertolongan kepada Muhammad, jika kamu nih si Bulab si Abbas minta pertolongan, fasta'in billah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Sedikit sebelum tutup, Pak. Bicara pertolongan, Pak. Ada contohnya guru kita sendiri. Alhamdulillah ayah anda, masya Allah. Saya bukan ngebujuk orang tua, tapi saya ngalamin. Pagi pertama beliau tahun 2016 kena serangan jantung. Pulang ceramah dari Maulid di Depok, saya nyupirin. Pulang di mobil emang kondisinya sudah beda. Tiba-tiba di pesawat 1 ditelepon, dibangun Maumi, Dede, dia sesak, napas, langsung sebelah kanan anda. Ya kan? Langsung masuk ruang IGD. Divonis kena serangan jantung. Awalnya nggak ada. Nih tadi bicara fastain bilang. Ya kan, masuk ke ruang IGD. Dokter bilang, ini bapak harus dibawa ke ruang ICU. Di Ananda ICU penuh, Pak. Penuh saat itu. Di Ananda nggak ada ruang khusus jantung. Ya Allah saya minta, ya Allah saya bilang sama Umi, semua kita berdoa, minta sama Allah, kita pertolongan sama Allah. Biar apa? Biar bisa masuk ke ruang ICU dulu minimal nih. Biar ditanganin. Sampai Ananda kan subuh saya dipanggil sama dokter. Saya ditelepon dokter Lili, Ismail, ini gini. Iya. Udah bilang, datang ke ruang ICU, suruh saya, dokter Lili, beliau dari Atakwa, anaknya saya soleha. Pertolongan bukan? Ya tadinya penuh kok bisa ada? Dokter bilang penuh awalnya, dokter Lili telepon saya, bilang gini, bilang dokter kirim dia, maksudnya pakai WA. Bilang suruh saya ACC. Pak Subuh itu juga langsung ke ruang ICU. Coba kalau pertolongan Allah. Kenapa? Kita minta sama Allah, dan beliau orang baik. Gak mungkin kalau saya bukan orang baik, gak mungkin ditolong. Bener gak? Gak mungkin Allah menolong orang baik, pasti ditolong. Orang baik pasti ditolong. Satu, yang kedua, di seorang ICU kondisinya menurun. Dokter Lili bilang lagi, Ismail, ini harus masuk ke ruang khusus jantung. Namanya, ruang itu harus di ruang khusus jantung. Bingung saya. Minta ya Allah berilah petunjuk. Disuruh datang ke harapan kita, ke Pasar Minggu, Ketarakan. Saya datang sendiri. Itu waiting list semua.
3 hari rumah sakit waiting list semua. Ya Allah saya nangis, minta ya Allah nangis, kita orang tua sendiri. Tiba-tiba ada telepon saya, si Fulan, Ismail, guru di ICU gini. Iya. Di mana ini? Kirim diagnosa pakai WA. Langsung dia hubungin direktur kesehatan, langsung yang hubungi saya, Ismail, guru motor ditarakan, apa udah harapan kita? Ditarakan aja Pak. Kenapa? Ada kakak ipar di sana. Our waiting list pertolongan bukan? Pertolongan bukan? Melalui si Fulan. Nah, subuh-subuh langsung dikirim ke tarakan. Yang awal waiting list, saya udah datang waiting list awalnya. Pertolongan Allah. Kenapa jika kita mintanya sama Allah. Yang penting kita apa tadi? Ya kan yang penting kitanya berbuat kebaikan, ya kan begitu kan, menjalankan syariat agama Islam. Makanya kalau ulama-ulama nih pasti ada aja pertolongannya. Perhatikan nih ulama pasti ada aja pertolongannya. Ya, selanjutnya terakhir ya. Innal ummati lautnya. Perhatikan. Wa annal ummata la istama'at ala ayan fauka bi syai'in. Sesungguhnya jika sesungguhnya innal ummah suatu umat ijtama berkumpul, jika suatu golongan kita semua berkumpul yang fauka ingin membawa manfaat buat kita berkumpul ingin mengajak kebaikan, ya kan, yang fauka bi syai'in, kebaikannya bisa dengan sesuatu ya apa aja, entah gotong royong, entah apa. Ini harus ini. Jika ada umat yang berkumpul, berkumpul dan ingin mendapatkan manfaat, ya kan? Sesuatu itu ada lanjutannya. Lam yanfa'uka illa bi syai'in faqad kata Allah Ta'ala. Nah, tidak akan bermanfaat, dia mengajak kebaikan, tidak akan bermanfaat kebaikan itu kalau bukan jika bukan kata Allah, jika bukan emang udah Allah takdirkan. Ngerti nggak Pak? Bingung ya? Gini. Kalau kita udah mengajak kebaikan, kita di semua ingin mengajak kebaikan, ada orang yang ngalang-ngalangin. Kalau emang Allah takdirkan kebaikan itu ada, ya akan ada. Udah kehendak Allah, udah kata Allah, udah Allah takdirkan akan ada kebaikan. Meskipun udah orang-orang ngalang-ngalangin, bla 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 bla. Kalau emang kata Allah yang bermanfaat, pasti terjadi. Pasti itu akan dicatat oleh Allah. Banyak tadi ada orang-orang. Saya nggak mendukung si fulan. Saya hanya kita bicara realita. Kita bicara keadaan. Mari kita buka pikiran kita. Buang sifat-sifat yang memang saya nggak suka dengan si fulan. Belum tentu kita lebih baik dari si fulan. Artinya kita sama-sama muraqabah. Bisa diawasi oleh Allah. Kan begitu. Jika kita ingin buat kebaikan dan awal orang ngalang-ngalangin, kalau benar takdir Allah terjadi. Dan sebaliknya, dan sebaliknya lawan katanya. Wa inna istama'u ala ayaduruka, dan jika umat itu berkumpul yaduruka, membawa daripada kezoliman, ingin membawa mudarat, ya kan? Nah, kalau memang kata Allah itu tidak mudarat, iya tetap aja. Artinya apa? Semua tindakan kita yang bermanfaat, yang mudarat itu sudah tercatat oleh Allah. Tugas kita bagaimana kita mengikuti yang baik dan menjauhkan yang mudarat. Tugas kita hanya itu aja simpelnya. Yang baik kita ikutin, yang fauqa yang bermata ikutin, yang dorong ya kita tinggalin. Begitu simpelnya lah. Ya, tadi itu sedikit kita ngebahas, ini panjang jadi sebentar. Kenapa? Ini pelajaran berharga buat saya, buat Bapak, karena Bapak punya generasi-generasi selanjutnya. Ya. Jadi itulah kita bagaimana ini hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi yang terjadi dulu, disampaikannya dulu, terjadi di zaman sekarang. Kenapa? Nabi Masya Allah, ya kan, makanya itu petunjuk kan. Coba kalau Nabi nggak ngomong begini, kita nggak tahu. Coba di Nabi nggak ngomong begini saat itu, kita nggak tahu. Karena Nabi ngomong dan sekarang terjadi, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan jika ini terjadi. Ya kan, coba kalau Nabi nggak ngomong, kita nggak tahu. Ini penghinaan kok banyak, ngapain ya? Coba kalau Nabi nggak ngomong nih, penghinaan di mana-mana. Dulu Nabi nggak bersabda, kita nggak tahu sekarang ngapain. Nggak ada perintahnya. Nah, karena dulu Nabi ngomong dan beliau bisa memprediksikan kenyataan, bukan prediksi, kenyataan. Apa yang terjadi sekarang, kita sekarang jadi tahu, oh ini loh yang harus kita lakukan di saat agama kita dihina. Ini loh yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru satu hadis nih tentang muraqabah. Panjang banget, mohon maaf. Karena ini memang sekali-sekali kita kaji panjang. Biar kita tahu, Pak. Ya, biar kita tahu, kan Bapak Masya Allah orang tua semua, bimbing saya juga Pak. Bimbing saya biar saya juga istiqomah, biar saya ucapan saya juga benar.
Saya sendiri takut Pak. Sejujurnya takut. Saya berusaha. Saya sampai beli kitab lagi Pak. Buat syarah-syarahnya saya beli. Kenapa saya takut? Takut ucapan saya salah. Bener nggak? Saya takut. Makanya kita belajar. Saya belajar. Saya ngaji. Pertama saya baca buku. Ya kan, dengan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Nah ini yang saya ketahui seperti ini. Hadisnya seperti ini. Syarahnya seperti ini. Ya apabila memang ada kesalahan ya saya mohon maaf. Begitu kan. Jadi ya jujur Pak, ujian saya berat Pak. Berat Pak. Tadi saya bilang sampai ke kuping saya itu luar biasa Pak. Masya Allah ini luar biasa. Saya sabar aja nggak apa-apa. Sampai ke kuping saya Pak laporan sama saya. Semali gini-gini juga nggak apa-apa. Saya mau sama saya bocah udah ben lagi sama saya bocah. Nama saya bocah udah ben lagi. Ya kan ini kalau bukan karena bapak-bapak yang minta juga saya nggak duduk di sini Pak. Karena ini amanah saya jalanin. Kan amanah. Emang saya minta kan tidak. Ya kan? Ini kita bimbing saya juga Pak, bimbing saya juga, nasihati saya juga. Kalau saya memang salah, Haji TV, Ustadz, Mahmud, nasihatin saya kalau saya salah. Kenapa? Saya juga masih muda. Ya jadi Masya Allah ujian saya, doain Umi. Ya Allah saya sering surat sama Umi, ini gimana sih Mi? Tiap hari saya ngomongin begini, soal taklim. Jujur tiap hari saya ngomongin taklim soal Umi. Masya Allah berat banget Pak. Kalau saya boleh nangis, saya nangis Pak. Kalau boleh saya nangis gitu. Saking beratnya jalan ini. Nah itu luar biasa ujiannya Pak. Masya Allah saya masih muda diuji yang begini luar biasa Pak. Masya Allah doain saya makanya Pak saya kita coba semua doakan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kita tutup. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ini kita baru satu hadis. Insya Allah nanti ketemu kita kaji lagi. Ini sangat panjang karena memang kaitannya ke zaman sekarang. Ya Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una. Rabbi faqina faqih lana wa qarabati lana fi dinina wa tawassalna bit ta'allum wa tawassalna bit ta'lim wa tarfil amanah wa tarfil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.